Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Muhammad SPD selaku Guru Pembina Mata Pelajaran Agama kelas 10 di SMA Negeri 2 Cibinong. Yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman kelas 10 IPS 3 beserta para penonton yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan muhadharah ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang sebagaimana telah membawa agama Islam menjadi agama yang teladan dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Nadia Amelia Putri selaku MC pada muhadharah kali ini yang akan mengangkat tema mengenai berpakaian sesuai syariat Islam. Namun sebelum acara ini dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Pertama akan dibuka dengan pembacaan doa, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sari tilawah, keempat ceramah, dan yang terakhir akan ditutup kembali dengan pembacaan doa. Baik, langsung saja kita mulai muhadharah ini dengan diawali pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Raisya. Kepada Raisya dipersilakan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Raisya. Semoga dengan diawalinya pembacaan doa, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan serta kelancaran dalam keberlangsungan acara ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Fonka dan Sarah. Kepada keduanya dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Masya Allah, merdu sekali ya suara teman-temanku ini. Semoga kita juga semakin rajin dan semangat untuk membaca serta menghafalkan ayat suci Al-Quran. Karena teman-teman tahu gak sih apa saja manfaat yang akan kita peroleh jika kita rajin apalagi menghafalkan ayat suci Al-Quran? Pertama, dengan membaca Al-Quran akan menenteramkan hati. Kedua, Allah akan memberikan rahmat serta pahala kepada orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Ketiga, ketika kita rajin membaca Al-Quran, Allah akan memberikan syafaat di akhirat. Keempat, Allah akan menjaga dan melindungi kita di dunia ini. Kelima, Allah akan memberikan mahkota yang berkilauan kepada orang tua kita di akhirat kelak. Dan yang keenam, akan menuntun kita ke jalan yang benar, serta masih banyak keutamaan lainnya. Baik, selanjutnya setelah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Sarah dan Fonka, maka selanjutnya akan dibacakan sari tilawah oleh Mutiara. Kepada Mutiara dipersilakan. Al-A'raf ayat 26. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu.
Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka ingat. Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah, nikmat Allah memang sangatlah indah. Bahkan sampai pakaian pun merupakan salah satu nikmat Allah yang harus kita syukuri. Allah menciptakan pakaian untuk menutupi, melindungi, serta memperindah tubuh kita. Maka kita harus mensyukuri nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu ceramah yang akan dibawakan oleh Putri dan juga Nabila. Kepada keduanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita tetap berada di muka bumi ini untuk menikmati rahmat-Nya. Dan selawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan senantiasa mengentaskan umatnya dari zaman jahiliyah. Dan yang terhormat kepada Bapak Muhammad SPD selaku guru agama kelas 10 di SMA Negeri 2 Cibinong. Dan teman-teman sekalian yang saya cintai, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkembangnya arus globalisasi ini memberikan dampak yang sangat signifikan kepada bangsa kita. Tidak hanya dampak positif, namun juga ada dampak negatifnya yang berasal dari era globalisasi ini, yang dapat membahayakan keberlangsungan bangsa ini. Karena bangsa ini mempunyai kecenderungan untuk mengikuti budaya luar yang masuk ke dalam negeri kita. Padahal hal tersebut sangat tidak cocok yang digunakan untuk jati diri bangsa kita. Karena bangsa kita menganut paham ketimuran yang menjunjung tinggi sopan, santun, dan etika. Salah satunya adalah mengenai budaya berpakaian. Pakaian merupakan salah satu nikmat terbesar yang dianugerahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, pakaian berfungsi sebagai alat untuk menutup aurat, menahan tubuh dari panas dan dingin, dan kerusakan-kerusakan lainnya. Teman-temanku sekalian, melihat hal tersebut, maka tidak heran jika dalam berpakaian pun kita memiliki etika-etika yang hendaknya dipatuhi. Ketika sedang ada di acara resmi, pakaian yang kita gunakan adalah pakaian resmi. Dan ketika kita sedang dalam keadaan santai, maka pakaian yang kita gunakan juga adalah pakaian yang santai. Sehingga memang setiap jenis pakaian ini memiliki fungsinya masing-masing. Di setiap eventnya juga masing-masing. Cara konsep antara jenis dan juga fungsi pakaian memang telah sesuai. Namun pada kenyataannya model-model pakaian pada zaman ini banyak menggunakan atau mengadopsi pakaian-pakaian dari budaya luar. Meski secara kemajuan zaman ini termasuk kepada update, namun sayangnya model-model tersebut mengarah kepada ke arah yang vulgar, khususnya pakaian yang digunakan oleh para wanita. Ulama telah menyebutkan adab dan juga etika berpakaian dalam buku-buku mereka, dan di antaranya etika tersebut adalah yang pertama adalah menutup aurat. Menutup aurat merupakan dasar agar pakaian tersebut dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana telah mahfuz bahwa aurat laki-laki itu dari pusar hingga
muka dan telapak tangan. Perintah untuk menutup aurat sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Hal ini terjadi ketika mereka sudah mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 22 yang memiliki arti, maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tak kala keduanya telah merasai buah dari kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya untuk menutupinya dengan daun-daun surga. Yang kedua, yaitu pakaian yang tidak transparan. Pakaian yang transparan sama saja dengan tidak menutup aurat. Yang ketiga adalah pakaian yang tidak ketat, karena pakaian yang digunakan oleh umat muslim itu adalah pakaian yang longgar atau tidak ketat. Ketika kita memakai pakaian yang ketat, lekukan tubuh yang ada di badan kita itu akan terbentuk, dan itu bisa membuat orang-orang di sekitar kita yang melihat kita berpikiran atau bahkan bisa melakukan hal-hal negatif yang tidak kita inginkan. Adalah pakaian yang tidak menyerupai lawan jenis. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang mengenai hal ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu, selalu pertimbangkan jenis pakaian yang akan kita kenakan agar tidak menyerupai lawan jenis kita, karena hal tersebut merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah dan juga Nabi-Nya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita sekalian untuk mulai membenahi diri kita dan khususnya dalam cara berpakaian kita. Kenakanlah pakaian yang tidak hanya pantas namun juga sopan. Kiranya cukup hanya sekian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Judul ceramah yang akan saya sampaikan adalah adab berpakaian dalam hukum Islam. Firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, pakailah pakaian kamu yang baik setiap memasuki masjid, makanlah, minumlah, dan jangan berlebihan. Sebagai seorang Islam, kita harus menjunjung tinggi nilai adab, baik itu adab makan, minum, ataupun berpakaian juga ada adabnya. Nah, oleh karena itu, agama Islam disebut agama yang beradab. Dalam kaidah Islam, adab berpakaian disampaikan sebagai berikut. 1. Mengawali memakai baju dengan membaca bismillah, dan saat melepas baju membaca alhamdulillah. Seperti syair, dimulailah dengan membaca bismillah dan diakhiri membaca alhamdulillah. 2. Menjaga kebersihan pakaian kita. Kebersihan harus selalu dijaga karena kebersihan sebagian dari iman. 3. Memakai baju atau pakaian jangan berlebihan. 4. Berpakaian harus sesuai dengan tempatnya. Perempuan memakai pakaian perempuan dan laki-laki memakai pakaian laki-laki. 5. Berpakaian untuk menutup aurat. Aurat laki-laki dari pusar hingga lutut, dan aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Oleh karena itu, mari kita junjung tinggi nilai adab, terutama yang dianjurkan di dalam Al-Quranul Karim yang ditetapkan di agama kita, yaitu agama Islam. Syair mengatakan, jilbab-jilbab putih melambangkan kesucian yang bersinar di tengah malam gelap gulita. Di balik jilbabmu itu ada jiwa yang takwa, di balik senyummu ada masa depan yang cerah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dua penceramah cilik yang sudah sangat keren dan sudah sangat pede dalam menampilkan ceramah yang mereka sampaikan. Semoga mereka bisa menjadi ustazah yang salihah, yang amanah di masa yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sudah tibalah kita di penghujung acara. Sangat tidak terasa ya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya dapat memberikan manfaat untuk para penonton. Kita membuka dengan pembacaan doa, maka harus mengakhiri pula dengan pembacaan doa. Maka selanjutnya akan ada pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Raisyah. Kepada Raisyah, dipersilakan.
Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih untuk para penonton yang telah menyaksikan video ini. Saya selaku MC pamit undur diri dan mohon maaf bila ada kesalahan kata yang keluar dari mulut saya, karena sesungguhnya saya hanyalah seorang manusia biasa dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.